Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama luangkan waktu kita sejenak. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan kita sebagai orang-orang percaya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Biarlah Roh Allah, Roh Kudus menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat hari ini Engkau menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami. Kami boleh ada sebagaimana mestinya ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tiba saatnya Bapa pada sore hari ini, di tengah-tengah keletih lesuan kami mau merendahkan hati kami mau duduk diam. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami terus disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, biarlah kami semua tidak hanya mendengar, tetapi kami sungguh-sungguh dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua, hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar tentang bangkit dari keterpurukan. Di mana situasi saat ini banyak orang yang mengalami keterpurukan. Situasi saat ini menggiring orang masuk di dalam suatu keadaan yang disebut keterpurukan. Di mana kita lihat banyak PHK terjadi di mana-mana. Banyak pengurangan penghasilan karena salah satunya tidak bisa beraktivitas di luar dan juga kurangnya penguasaan IT bahwa segala sesuatu saat hari ini harus dikerjakan secara online. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemerosotan juga keterpurukan atau kemerosotan itu juga terjadi pada iman seseorang, di mana situasi saat hari ini ketika ekonomi goyah, situasi berubah, iman juga goncang, iman juga merosot. Merosotnya iman itu dapat diukur dengan meningkatnya tingkat kekhawatiran yang semakin meningkat. Iman yang semakin merosot yaitu ketika kita merasakan bahwa tingkat kekhawatiran kita atau seseorang itu semakin bertambah dan bertambah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kita dapat bangkit dari segala keterpurukan, baik secara lahiriah maupun secara rohaniah atau secara iman, karena kita sebagai orang-orang percaya. Mari membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 51 ayat yang ke-13 dan 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ungkapan satu tokoh yang terkenal yaitu Daud. Bagaimana dia mengalami keterpurukan. Ada satu rahasia yang dibagikan kepada setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang terus menjadi kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali orang berkata bahwa untuk bangkit dari keterpurukan ketika mereka memiliki uang yang banyak. Untuk dapat bangkit dari keterpurukan ketika memperoleh jabatan yang tinggi ataupun kekuasaan. Tetapi ini sangat berbeda
180 derajat yang dialami Daud. Justru uang, jabatan, kekuasaan justru sebagai sarana Daud untuk masuk di dalam keterpurukan itu, yaitu melakukan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan ini juga tidak jauh beda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang kekuasaan, harta jabatan, justru untuk menutupi segala dosa kekurangan kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita miliki justru kita pakai untuk berlindung melakukan hal-hal yang tidak baik, merugikan orang, terlebih merugikan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di sini diingatkan kembali bahwa uang, jabatan, kekayaan, kekuasaan tidak bisa menjadi jawaban seutuhnya orang untuk bangkit dari keterpurukan. Daud mengajak kita, yang pertama yaitu untuk bangkit dari keterpurukan, janganlah kita terbuang dari hadapan Allah. Orang yang terbuang dari hadapan Allah adalah orang yang terus mengandalkan diri sendiri, lebih menuruti keinginan hati, keinginan daging, daripada menuruti keinginan Allah atau perintah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai analogi, kalau orang itu sudah bandel atau kita punya anak bandel, tentunya apa? Wis dibiarin aja, terserah mau ngapain. Dilepas. Lah orang yang terlepas dari Allah juga dibiarkan. Sekalipun berbuat segala sesuatu, bekerja keras, memiliki harta kekayaan, memiliki jabatan, ataupun memiliki apa yang dia mau, tetapi hati nuraninya tumpul ketika melakukan pelanggaran, dia tidak merasa bersalah. Atau sebaliknya, rajin melayani, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca firman, tahu firman Tuhan, tetapi ketika melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, kita menganggap itu biasa. Hati kita sudah kebal terhadap dosa. Itulah orang-orang yang terbuang dari hadapan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah kita terbuang dari hadapan Tuhan? Apakah segala yang kita miliki, harta, kekayaan, semua yang kita miliki, justru menjadikan hati nurani kita tumpul akan teguran, nasihat, peringatan firman Tuhan, kita lebih mengutamakan hikmat kita? Atau sebaliknya Bapak Ibu, justru keadaan kita yang serba kekurangan, keadaan kita yang tidak mengenakkan ini justru menjadikan kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan firman Allah. Hati nurani kita tumpul, tidak merasa bersalah. Itulah yang menjadi renungan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, saya ingat, orang yang hatinya tumpul itu orang yang mengenal Allah, tetapi hidupnya tidak memuliakan Allah. Orang yang tidak dapat mengucap syukur. Orang yang pikirannya memikirkan hal yang sia-sia. Orang yang hatinya bodoh dan gelap. Mereka seolah-olah penuh hikmat, tetapi pada dasarnya mereka bodoh dan gelap hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, situasi saat ini kadang juga membuat orang lupa diri atau bodoh dan gelap hatinya. Sebagai contoh, situasi yang susah ini kadangkala justru menjadikan orang ini tersesat atau melakukan langkah yang salah. Seolah-olah berhikmat, tapi pada kenyataannya adalah hidup di dalam kekhawatiran,
dan keserakahan. Sebagai contoh gini Bapak Ibu, situasi yang serba sulit ini bagi yang tidak punya uang atau kurang punya uang, akhirnya apa? Khawatir bagaimana dapat tambahan, bagaimana cari duit. Akhirnya dia bekerja, jualan online ini dan itu, memasarkan barang ini dan itu. Bukan karena ucapan syukur, tetapi apa? Karena kekhawatiran yang menghimpitnya. Jadi melakukan sesuatu, bekerja sesuatu ini karena kekhawatiran yang menghimpit. Demikian juga bagi yang punya duit, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga bisa khawatir. Saat hari ini orang yang punya duit bingung bagaimana cara mengelola keuangannya atau muter ke duite, kalau orang Jawa bilang. Atau juga di dalam hal berdagang, orang yang punya duit kesempatan mencari untung sebanyak-banyaknya. Hatinya penuh dikuasai ketamakan, keserakahan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita khawatir. Tetap kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dengan hati ucapan syukur. Jangan malas, maka Allah akan campur tangan membangkitkan kita dari segala keterpurukan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang menjadi beban hidup Bapak, Ibu, saya dan saudara, marilah kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Jangan kita terbuang dari hadapan Dia. Sebab di dalam ayat 14 dikatakan, Daud merasakan sendiri. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kegirangan kepada setiap orang yang mengalami kesusahan, yang mengalami keterpurukan. Tuhan yang sanggup memberikan kegirangan. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan roh yang rela. Artinya apa? Menjadikan manusia ini bisa menerima kenyataan, menjalani hari demi hari, sekalipun yang dihadapi itu tidak seperti situasi yang dikehendakinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai analoginya, hendaklah kita seperti buah durian, Bapak Ibu. Durian itu di luarnya runcing-runcing, kalau kita jalan-jalan itu tahu, tetapi dalamnya sangat enak. Baunya ya harum juga. Banyak yang suka dan juga banyak orang yang membelinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah demikian hidup kita. Situasi, beban hidup kita secara manusia lahiriah, hari demi hari ini enggak mudah. Banyak duri, banyak tantangan, banyak beban pergumulan. Tetapi jikalau Allah ada di dalam hidup kita, Allah menuntun hati pikiran kita, semuanya itu akan terasa manis. Bahkan bukan hanya kita saja yang merasakan, orang lain akan melihat kita itu juga terasa manis, terasa tenang, aman berada di dalam naungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan bangkit dari keterpurukan, yaitu di dalam situasi apapun, marilah kita terus tunduk akan tuntunan Roh Allah. Dimanapun kita berada tunduk, kaya, miskin, kekurangan, kelimpahan, milikilah hati yang tunduk akan tuntunan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Sehingga kita dapat dikatakan bangkit dari keterpurukan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Hari ini kami boleh diingatkan bahwa hanya dekat dengan Engkau, hanya dengan tunduk kepada Engkau Bapa, kami memperoleh kegirangan. Kami memperoleh kelegaan, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hari demi hari.
kami dapat bangkit dari keterpurukan kami dalam segala hal. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu untuk kami semua. Biarlah kami dimampukan untuk melakukannya di dalam setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan aktivitas kita.